Selamat malam, Ibu, Bapak, Oma dan Opa, warga PKLU GPIB, dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Perkenalkan, saya Yohanes Trisiswaji dari GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, segala hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Engkau berkenan mempertemukan kami, para lanjut usia, saat ini, untuk kami membaca Alkitab bersama. Kami memohon pengampunan-Mu atas semua salah dan dosa kami, ya Allah. Kami memohon Engkau berkenan menguduskan serta melayakkan kami untuk membaca Alkitab. Kami memohon karunia hikmat dari-Mu agar kami memahami kehendak-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 22 akan kita baca sampai pada pasal 4 ayat yang pertama. Kolose pasal 3 ayat 22 yang demikian bunyinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ibu, Bapak, Oma, dan Opa yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini sesuai dengan SBU diberikan judul Melakukan dengan Segenap Hati untuk Tuhan. Ayat pembimbingnya adalah ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perikop pembacaan kita adalah kelanjutan dari pembacaan pagi yang berbicara mengenai relasi. Jika renungan pagi menekankan relasi antar keluarga, maka renungan malam mengenai relasi antara Tuhan dan hambanya. Paulus menasihati jemaat karena masyarakat Kolose pada waktu itu ada pengajaran dan sikap yang memandang istimewa relasi Tuhan dan hambanya, tetapi sebaliknya memandang rendah profesi atau pekerjaan tertentu. Pada waktu itu, pekerjaan yang dianggap paling rendah adalah menjadi hamba. Paulus menasihati agar orang-orang Kristen bisa menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat, termasuk para hamba. Tidak berarti bahwa para tuan boleh bertindak sesuka hati atas hamba-hambanya. Karena Paulus menasihati juga untuk para tuan dalam Kolose 4 ayat yang pertama, bahwa para tuan harus berlaku adil dan jujur terhadap hambanya. Mengapa? Karena para tuan memiliki Tuhan di surga. Paulus merubah paradigma tentang cara seharusnya bersikap dan melakukan pekerjaan, baik pekerjaan yang dipandang lebih istimewa atau mulia, maupun pekerjaan yang dianggap rendah. Mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari ini, mari merenungkan apakah kita telah melakukan pekerjaan dengan kesungguhan? Pekerjaan atau profesi apapun, baik menjadi atasan atau pegawai yang dianggap rendah sekalipun, selama pekerjaan itu baik dan benar, lakukanlah dengan segenap hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Yang artinya kita melakukan pekerjaan dengan kesungguhan, tulus, penuh tanggung jawab, sukacita, setia. Semua pekerjaan bila dilakukan dengan segenap hati akan sangat berarti baginya dan merupakan persembahan yang harum jika kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Ingatlah ini. Semua pekerjaan yang baik dan benar, baik kecil atau besar, ketika kita mengerjakannya dengan benar, sungguh-sungguh, tulus, penuh tanggung jawab, sukacita, setia, Tuhan tersenyum bangga atasmu.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah berkenan mengingatkan kami agar dalam kami melakukan apapun harus melakukannya dengan segenap hati, bersungguh-sungguh, tulus, penuh tanggung jawab, setia, rendah hati, dan sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami memohon pengajaran-Mu dan pertolongan-Mu agar kami mampu menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama dan alam di sekitar kami, dimanapun kami berada. Ya Bapa, perkenankan kami memohon berkat dan anugerah-Mu bagi Dewan PKLU GPIB dan semua pihak yang terlibat dalam program ini, dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kami memohon berkat kesehatan dan hikmat dari-Mu ya Allah, bagi kami para lanjut usia GPIB dimanapun kami berada. Kami juga memohon berkat hikmat dan kelembutan hati bagi bangsa kami, agar dalam keberagaman kami dapat hidup berdampingan dengan hati yang penuh kasih, peduli, dan saling menghargai. Kami juga memohon berkat dan hikmat daripada-Mu untuk para pemimpin bangsa kami, agar dalam memimpin bangsa Indonesia, mereka melakukan dalam hormat dan takut akan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, malam menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada saat kami tidur. Karena itu ya Allah, kami serahkan tubuh dan roh kami dalam kuasa dan pemeliharaan-Mu. Jadilah segala sesuatu hanya menurut kehendak-Mu. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Engkau berkenan mendengarkan doa kami, serta memelihara kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Oma, dan Opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat, tetap sukacita, tetap bergembira, jaga kesehatan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.